Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Perkenalkan, nama saya Mujahadah. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Palangkaraya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang makalah saya, yaitu tentang larangan sumpah dalam jual beli. Terdapat dalam hadis Bukhari nomor 1945 yang berbunyi, Haddatsana Yahya bin Bukairin, haddatsana Laits an Yunus an ibn Shihab qala ibn al-Musayyib inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul halifu munafiqatul lis-sil'ati mumhiqatul lil barakah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1945. Dari beberapa hasil tahrij, dapat disimpulkan bahwa hadis larangan sumpah dalam jual beli ini terdapat dalam berbagai kitab hadis, yaitu yang pertama, hadis Sahih Muslim, bab larangan sumpah dalam jual beli, nomor 3014. Yang kedua, Sunan Abu Daud, bab larangan bersumpah dalam bisnis, nomor hadis 2897. Yang ketiga, Sunan Nasa'i, bab melariskan dagangan dengan sumpah palsu, nomor hadis 4385. Yang keempat, Musnad Ahmad, bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nomor hadis 6909 dan 6992 dan juga 8981. Larangan sumpah dalam jual beli. 1. Definisi sumpah. Dari segi bahasa, al-yamin berarti tangan kanan. Kemudian sumpah dinamai dengan istilah al-yamin, lantaran dahulu orang-orang jahiliyah apabila bersumpah mereka saling membentangkan tangan kanannya atau bersalaman, sebagaimana tanda penguat sumpah mereka. Adapun secara istilah fikihnya, sumpah adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan bentuk kalimat tertentu. Penjelasan definisi dan syarat-syarat sumpah. Dari definisi yang telah disebutkan, kita bisa mengetahui penjelasan dan syarat-syarat sumpah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan perkataan. Berarti, orang yang bersumpah harus berniat untuk bersumpah. Apabila hanya sekadar ucapan sumpah yang tidak dimaksudkan, maka tidak dihukumi sebagai sumpah, dan ucapannya termasuk lagulul yamin, yang artinya sumpah yang tidak dihukumi sebagai sumpah yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, yang artinya Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak kamu maksudkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata tentang ayat di atas, maksudnya adalah perkataan seseorang ketika ditanya lalu menjawab, tidak, demi Allah, atau benar, demi Allah, padahal dia tidak bermaksud untuk bersumpah. Yang kedua, dari definisi menguatkan perkataan, maka seseorang yang bersumpah dianggap bersumpah apabila telah mukallaf atau berakal dan baligh, serta tidak terpaksa. Sehingga seorang anak yang belum baligh atau sudah baligh tapi tidak berakal, misalnya seperti orang gila, ataupun seseorang yang dipaksa apabila bersumpah maka sumpahnya tidak dianggap sah. Hal ini lantaran setiap amalan tidak dibebankan kecuali terhadap hamba yang sudah mukallaf. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa tidak ditulis beban kewajiban atau dosa dari 3 golongan, yaitu anak kecil sehingga dewasa atau baligh, kemudian orang gila atau tidak berakal sehingga berakal, dan orang yang tidur sehingga dia bangun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4298 dan juga hadis Nasa'i, kemudian hadis Ibnu Majah nomor 2041 dan disahihkan oleh Albani
dalam Al-Irwa nomor 297. Dan dalam hadis yang lain termasuk mereka juga yang dipaksa. Yang ketiga, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Berarti harus ada sesuatu yang diagungkan, yaitu Allah atau namanya atau sifat-sifatnya. Karena dialah yang maha agung dan lebih patut diagungkan. Sedangkan selainnya, maksudnya Allah, maka semuanya telah dilarang untuk digunakan sebagai sesuatu yang diagungkan dalam sumpahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa hendak bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bersumpah dengan menyebut sifat Allah, maka seperti mengatakan, aku bersumpah demi kemuliaan Allah, atau aku bersumpah demi keagungan Allah. Hal ini didasari oleh banyak hadis, diantaranya dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda, senantiasa neraka jahanam berkata, masihkah ada tambahan? Sampai pemilik kemuliaan meletakkan kakinya ke dalamnya. Lalu dia neraka berkata, cukup, cukup, aku bersumpah demi kemuliaanmu, sehingga berdesakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sunan At-Tirmizi nomor 3272. Yang keempat, dari definisi dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, maka sumpah harus diucapkan dengan lisannya. Apabila hanya bersumpah dalam hatinya, maka sumpahnya tidak sah karena bukan termasuk ucapan. Yang kelima, dengan bentuk kalimat tertentu. Dalam istilah bahasa Arab dikenal bentuk-bentuk sumpah semisal huruf waw, huruf ta, dan huruf ba. Semua huruf-huruf tersebut dipakai sebagai alat untuk bersumpah, yang artinya dalam bahasa kita adalah demi. Contoh sebuah perkataan sumpah, wallahu la azurunuka ghadan, yang artinya demi Allah aku akan mengunjungimu besok. Huruf waw yang artinya demi adalah bentuk kalimat khusus untuk bersumpah. Kata Allah adalah sesuatu yang diagungkan dalam sumpah. Aku akan mengunjungimu besok adalah isi sumpah. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, menurut pendapat Syafi'i bahwa sumpah tidak disengaja hanya menjadi kebiasaan dalam berbicara seperti ucapan demi Allah tidak, demi Allah benar. Kemudian menurut Abu Hanifah dan Ahmad bahwa sumpah tidak disengaja itu sumpah dalam bergurau atau menurut perkiraan. 3. Hukum bersumpah dalam jual beli. Apakah boleh bersumpah dalam jual beli jika pelakunya seorang yang jujur? Jawabannya, sumpah dalam jual beli itu secara mutlak hukumnya makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang yang jujur. Jika pelakunya seorang yang suka berdusta dalam sumpahnya, sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram. Dosanya lebih besar dan azabnya sangat pedih, dan itulah yang disebut dengan sumpah dusta. Sumpah itu jika menjadi satu sarana melaraskan dagangan, maka ia akan menghilangkan berkah jual beli dan juga keuntungan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.